Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hubungan tak disetujui orang tua sang kekasih, seorang mahasiswi di Majalengka tega menyekap dan menganiaya kekasihnya hingga tewas. Sudah bertahun-tahun aliran sungai di sepanjang kawasan Lembang, Bandung Barat yang tercemar limbah kotoran sapi makin parah. Meski tahun ini banyak hari libur, pengelola objek wisata dan hotel di Pangandaran merasakan penurunan jumlah pengunjung. Sudah bertahun-tahun aliran sungai di sepanjang kawasan Lembang, Bandung Barat tercemar limbah kotoran sapi. Pencemaran kotoran sapi ini membuat air sungai berwarna coklat pekat dengan bau tak sedap. Lebih limus, bantaran Sungai Cikapundung di kawasan. Kami mohon maaf jika apa yang Anda lihat saat ini sangat menjijikkan. Warga sekitar aliran Sungai Cikapundung merekam kondisi air sungai yang tercemar berat oleh kotoran sapi berwarna coklat. Begitu banyaknya kotoran sapi yang dibuang ke sungai, bahkan membuat sebagian menumpuk dan menimbulkan bau tidak sedap. Kondisi ini dikeluhkan warga karena sungai sebagai salah satu sumber air, jadi tidak bisa digunakan atau dikonsumsi. Tim gabungan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat yang turun ke lokasi menyatakan kotoran sapi yang mencemari Sungai Cikapundung berasal dari puluhan peternakan sapi di wilayah Lembang. Limbah kotoran sapi ini mencemari aliran sungai lebih dari 5 km yang berawal dari Sungai Cikawari, kemudian ke Sungai Cigulung, kawasan Lembang hingga akhirnya bermuara di Sungai Cikapundung. Ini terjadi karena peternak tidak memiliki fasilitas pengolahan limbah. Dinas Peternakan Kabupaten Bandung Barat menyatakan pihaknya akan mencari solusi bersama dengan peternak sapi di kawasan Lembang agar kotoran sapi mereka tak langsung dibuang ke sungai. Itu sudah menjadi masalah yang sudah lama sekali terjadi, namun ini menjadi masalah besar manakala penduduk sudah bertambah penuh, padat, banyak masyarakat yang memerlukan air bersih. Selain Lembang, Cisarua, Parongpong juga adalah masyarakatnya pada umumnya memelihara budidaya sapi perah. Ini tidak boleh, jadi kita harus sama-sama ya, jangan hanya melihat dari sisi sapi perah penghasil susu, tetapi juga jadi jangan hanya dilihat limbahnya, tetapi juga sebagai perekonomian masyarakat yang jangan berhenti. Jadi bagaimana caranya kita mencari solusi sama-sama, bagaimana peternak itu tetap mendapatkan keuntungan dari susu setiap hari, tapi juga tidak mencemari lingkungan, tidak berdampak terhadap lingkungan. Bagaimana kita sama-sama ya. Meski kondisi ini sudah terjadi sejak 10 tahun lalu, selama ini dibiarkan oleh instansi terkait. Banyak pihak menyarankan pemerintah membantu peternak sapi agar bisa membuat fasilitas pengolahan limbah kotoran sapi untuk menjadi pupuk atau biogas. Namun, rencana lama itu hingga saat ini tidak kunjung terwujud. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat. Kebijakan larangan pelajar membawa sepeda motor yang diungkapkan Gubernur Jawa Barat rupanya bukanlah hal yang baru. Di Kota Tasikmalaya, salah satu SMP negeri telah melarang muridnya membawa sepeda motor dan mendorong penggunaan sepeda sejak 3 tahun lalu. Sejumlah sepeda milik para murid SMP Negeri 2 Tasikmalaya Kota terparkir di sebelah parkir motor guru dengan rapi pada tempat yang telah disediakan khusus. Sejak 3 tahun lalu, pihak sekolah memang mendorong agar murid-muridnya pergi dan pulang sekolah menggunakan sepeda dan melarang murid membawa sepeda motor sendiri dan parkir di dalam lingkungan sekolah. Namun beberapa tahun berjalan, kebijakan ini disiasati para pelajar di bawah umur dengan parkir di tepi jalan di luar lingkungan sekolah. Pihak sekolah menyatakan hal tersebut adalah tanggung jawab pihak kepolisian sebagai penegak hukum. Memang zaman sekarang kan orang atau anak itu lebih banyak sepeda motor, sedangkan aturan undang-undang lalu lintas itu kan jelas tidak membolehkan. Nah, makanya kami menginstruksikan, bahkan cenderung mewajibkan yang mampu, yang bisa, itu untuk membawa sepeda ke sekolahnya. Ini sudah sangat lama lah ya, sekitar 2-3 tahun yang lalu pun sudah.
Tapi kenyataannya di luar ya Pak, banyak juga siswa yang pakai sepeda motor, tapi motornya memang diparkirnya di luar sekolah. Ini gimana nih Pak? Prinsipnya adalah apabila ditempatkan di dalam sekolah, nah itu jadi tanggung jawab sekolah. Iya. Tetapi ini di luar. Nah, kami juga pertanyakan kepada pihak kepolisian. Kata beliau dari kepolisian itu sudah tanggung jawab pihak kepolisian. Di sisi lain, orang tua murid memandang bahwa kewajiban antar jemput anak ke sekolah adalah tanggung jawabnya dan sudah semestinya orang tua tidak memberikan sepeda motor kepada anaknya yang masih di bawah umur dan belum memiliki surat izin mengemudi. Karena memang salah satunya kan belum memenuhi usia yang pantas gitu ya. Minimal kan usia untuk membawa kendaraan 17 tahun. Nah, sedangkan di sini kan untuk kendaraan itu sangat tidak dilarang dan lebih baik kalau misalkan kendaraan melalui diantar jemput oleh orang tua atau Kebijakan melarang anak di bawah umur membawa sepeda motor selain soal pelanggaran hukum, juga soal kewajiban pemerintah untuk menyediakan fasilitas transportasi umum yang ramah anak dan melayani jalur dari perumahan menuju sekolah-sekolah yang ada. Anak sebaiknya dari kecil dibiasakan selain diantar jemput orang tua, juga menggunakan transportasi umum untuk menumbuhkan kemandirian serta kemampuan interaksi sosial yang juga menjadi bagian dari pendidikan karakter anak. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Hari pertama pendidikan karakter di lingkungan militer kawasan Lembang, Bandung Barat, Senin pagi, lebih dari 100 peserta tingkat SMA sederajat se-Jabar kedapatan membawa rokok. Sejumlah pelajar kedapatan oleh petugas membawa rokok dan korek api pada hari pertama pendidikan karakter di Dodik Bela Negara, Rindam 3, Siliwangi, kawasan Lembang, Bandung Barat. Sebelum masuk barak, 114 pelajar ini dikumpulkan dan diminta untuk menyerahkan barang-barang yang dilarang selama pendidikan karakter berlangsung. Hasilnya didapatkan beberapa bungkus rokok dan korek api yang sempat disembunyikan peserta di dalam tas. Hari Senin mereka mulai mengikuti pendidikan karakter ala militer. Kegiatan ini adalah lanjutan kegiatan serupa yang telah dilaksanakan di Purwakarta. Secara umum ya, ada yang problemnya kecanduan minuman, ada kecanduan game online, paling banyak ML kan. Terus kemudian ada yang kecanduan merokok ya. Terus kemudian ada yang terlibat dalam geng motor satu kelompok. Nah, secara umum mereka tuh sudah punya kesadaran bahwa dirinya ingin berubah. Dan mungkin di rumah mereka tidak bisa lagi berubah. Ini adalah cara membangun kedisiplinan mereka. Sudah biasa tidur jam 4, sekarang udah jam 9. Biasa merokok, berhenti merokok. Nah, nanti kita pelajari kualifikasinya kan. Karena ada problemnya kan, ada memang orang tuanya baik-baik saja, anaknya nakal. Ada yang memang orang tuanya berpisah, anaknya nakal. Ada orang tuanya yang bertengkar terus, anaknya nakal. Tetapi variatif. Dan semuanya harus ditangani dengan baik. Nanti psikolognya harus monitor dalam setiap hari. Pelatihan pendidikan karakter bagi pelajar yang dinilai bermasalah diselenggarakan selama 2 pekan. Sebelum mengikuti materi dan praktik pendidikan karakter hari Selasa, mereka menjalani pemeriksaan kesehatan. Rencananya jumlah peserta akan terus bertambah dari SMA dan SMK di seluruh wilayah Jawa Barat. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat. Isak tangis haru mengiringi keberangkatan jamaah calon haji asal Sumedang akhir pekan lalu. Sebanyak 445 jamaah dari kloter 3 diberangkatkan menuju embarkasi Indramayu menggunakan 12 armada bus. Suasana haru menyelimuti halaman Gedung Negara Sumedang saat ratusan jemaah calon haji dilepas untuk berangkat ke Tanah Suci Sabtu lalu. Ribuan warga memadati pelataran gedung untuk mengantar dan mendoakan keluarga mereka yang akan menunaikan ibadah haji. Pelukan hangat dan tangisan pun pecah di tengah momen perpisahan yang mengharukan. Ada sebanyak 445 orang jemaah dari kloter 3 yang terdiri dari 4 KBIH, 5 orang jemaah haji mandiri, serta 7 petugas kloter yang diberangkatkan. Ya, alhamdulillah hari ini saya bisa melepas jemaah haji Al Sumedang gelombang pertama dengan total 250 kurang lebih, dengan harapan jemaah haji Sumedang bisa sehat, panjang umur,
ibadah tanah suci dan menjadi haji yang mabrur, kemudian pulang Sumedang dengan sehat, selamat, lancar dan utuh. Nah, saya tadi titip pesan juga doakan untuk kemajuan Sumedang, untuk kesejahteraan rakyat Sumedang, dan Sumedang dijauhkan dari bencana. Dengan dikawal mobil polisi, rombongan jemaah calon haji diberangkatkan menggunakan 12 unit bus dan 1 bus cadangan menuju embarkasi Indramayu. Dari sana, para jemaah melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati Majalengka Minggu siang. Agung Gunawan melaporkan dari Sumedang.